Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 142 sampai dengan 144. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 4. Pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ayo kita mencoba. Sediakan kertas milimeter atau kertas berpetak. Kemudian, buatlah koordinat kartesius pada kertas tersebut. Lakukanlah kegiatan di bawah ini. Oke, Kak Sari juga sudah menyiapkan kertas berpetak ya. Meskipun kertas punyanya Kak Sari itu bukan kertas milimeter. Kenapa? Karena ini ukurannya yang sedang. Jadi dia yang kotak-kotaknya agak besar itu deh. Kalau kertas milimeter itu yang kotak-kotaknya kecil banget itu ya. Nah, siapkan aja pokoknya kertas berpetak. Sudah. Terus kita lihat kegiatan yang harus kita lakukan ada di halaman 143. Oke, di sini nomor 1, gambarlah segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A 3,9, B 3,3 dan C 6,3. Kemudian gambarlah garis Y sama dengan 1. Dengan menggunakan cara yang sama pada kegiatan-kegiatan yang telah kamu lakukan sebelumnya, gambar bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1. Bayangan hasil pencerminan tersebut selanjutnya disebut dengan segitiga ABC1. Maksudnya ini segitiga A1, B1, C1 gitu ya. Dengan koordinat titik sudutnya antara lain A1, B1, dan C1. Nggak usah pakai aksen lagi ya Dek ya. Jadi singkatnya gini, segitiga awalnya itu namanya segitiga ABC. Terus segitiga ABC ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 menjadi segitiga A1, B1, C1. Jadi nggak usah pakai aksen lagi. Nah nanti koordinat titik sudutnya ya koordinat titik sudut A1, B1, dan C1. Kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk kegiatan yang nomor 1 ini. Oke, di sini Kak Sari sudah buat ya, ini bidang koordinat. Sumbu yang mendatar ini sebagai sumbu X. Kemudian sumbu yang tegak ini sebagai sumbu Y. Di sini adalah titik pangkalnya, Kak Sari kasih tanda 0 ya. Nah, kemudian dari 0 ini ke kanan adalah sumbu X yang bernilai positif, yaitu positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang ke kiri ini sumbu X juga tapi yang bernilai negatif ya, mulai dari negatif 1 sampai seterusnya. Secukupnya aja, oke. Nah, dari titik pangkal atau titik pusat ini ke atas adalah sumbu Y yang positif, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Yang ke bawah ini adalah sumbu Y juga tapi yang bernilai negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini negatif 4, boleh dilanjutkan negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Nanti kalau kurang bisa kita tambahin lagi, oke? Terus untuk koordinat segitiga ABC udah Kak Sari salin ya. Di sini koordinat titik A adalah 3,9, B-nya 3,3, dan C-nya 6,3. Siap kita letakkan pada bidang koordinat ini. Oke, untuk titik A dulu 3,9 artinya X-nya adalah 3, Y-nya adalah 9. Cari di sumbu X yang angkanya 3. Mana? Ini dia. Nah, ini kan sumbu X yang angkanya 3 itu yang ini. Terus cari di sumbu Y yang angkanya 9. Yang angkanya 9 kira-kira ada di atas sini atau ada di bawahnya? Tentu saja adanya di atasnya 0 ini ya. Tuh. Ini dia angka 9. Oke, berarti angka 3 sama angka 9 ini kita hubungkan. Menggunakan garis putus-putus pakai penggaris supaya rapi. Meskipun kita sudah menggunakan kertas berpetak ya. Apalagi kalau misalnya kamu nggak pakai kertas berpetak, barangkali pakai kertas HVS kosong, nah maka gunakan penggaris dan garis putus-putus supaya hasilnya bagus. Oke, terus disinilah letak titik A. Koordinatnya X-nya 3, Y-nya 9 ya, 3,9. Oke.
Nah, sekarang untuk koordinat titik B 3,3. Berarti X-nya cari angka 3, Y-nya juga cari angka 3, terus dihubungkan. Oke, X-nya angka 3 itu ya ini. Nah, Y-nya angka 3 itu adanya di sini. Oke, berarti 3 sama 3 kita hubungkan. Kita pakai garis putus-putus juga. Karena ini udah garis putus-putusnya, berarti tinggal yang sebelah sini ya. Kita buat garis putus-putusnya. Oke, nah maka disinilah titik B. Koordinatnya X-nya tadi 3, Y-nya juga 3 ya. 3,3 sesuai. Nah sekarang untuk yang C koordinatnya 6,3. Berarti X-nya cari yang angka 6, Y-nya cari yang angka 3. X-nya angka 6 itu adanya di sini. Nih angka 6. Y-nya angka 3 itu adanya di sini. Oke, berarti 6 dan 3 kita hubungkan kayak gini. 6 terus dihubungkan dengan angka 3. Nah ini kan udah ada garis putus-putusnya, tinggal dilanjutkan aja. Oke, maka disinilah titik C ya, koordinatnya 6,3. Sudah. Kalau sudah, sekarang titik A dan titik B dan titik C ini kita hubungkan sehingga terbentuk sebuah segitiga ABC. Caranya dari titik A kita hubungkan ke titik B pakai garis yang solid ya. Terus dari B ke titik C, terus dari titik C kembali lagi ke titik A. Sehingga sudah jadi. Inilah segitiga ABC yang dimaksud pada soal. Nah, berikutnya kita harus bikin garis Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1 itu cari angka 1 pada sumbu Y di sini. Nah, terus cara gambarnya gimana? Ambil penggarismu, tarik garis lurus seperti ini, Dek. Sret gitu ya. Terus kasih nama. Ini namanya adalah Y sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi garis inilah garis Y sama dengan 1. Panjangnya boleh dipanjangin suka-suka hati kita ya. Nah menurut Kak Sari segini aja cukup. Karena kan nanti yang dicerminkan itu segitiganya ada di atas sini. Berarti cerminnya nanti yang kita pakai hanya yang di segini nih ya. Oke. Nah sekarang siap kita cerminkan. Langkah mencerminkannya seperti ini. Kalau mau satu persatu urut dulu, yang kita cerminkan adalah titik A dulu. Nah, titik A dicerminkannya terhadap garis Y sama dengan 1. Supaya kita nggak bingung ya, garis Y sama dengan 1 ini kita tutup pakai penggaris kayak gini. Terus gimana? Kita ukur, kita hitung jarak dari titik A ke penggaris kita ini berapa langkah. Lihat aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah ya, udah sampai ke penggaris. Nah kalau gitu sekarang kita geser, kita ukur juga dari cermin ini tadi ke sini ya, hasil pencerminannya nanti di sini dengan jarak yang sama. Karena ini tadi jaraknya 8 langkah, berarti nanti hasil pencerminannya juga 8 langkah. Nah sekarang kita balik, penggarisnya kita taruh di sini. Terus kita hitung 8 langkah ya Dek ya. Nggak ketutup tangan Kak Sari kan. Jadi gini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Geser dulu 6, 7, 8. Nah, maka disinilah. Ini titik apa? Ini adalah titik A1 ya, sesuai dengan penamaannya tadi. Nah, penggarisnya boleh diangkat. Jadi kesimpulannya, titik A ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, jadinya adalah titik A1 di sebelah sini. Titiknya ya, jangan hurufnya yang kita amati. Yang kita amati adalah titiknya. Kalau penulisan hurufnya boleh di atasnya sini, di sampingnya sini, di sebelah sono, nggak masalah. Yang penting titiknya. Nah, sekalian aja titik ini kita kasih koordinatnya. Caranya gini, di titik ini kalau di sumbu X-nya dia menunjuk ke angka berapa? Menunjuk ke angka 3 kan? Berarti kita tulis 3 terus koma. Nah titik yang ini juga kalau di sumbu Y-nya dia menunjuk angka berapa? Menunjuk angka negatif 7. Berarti ya kita tulis, maka koordinat titik A1 adalah 3, negatif 7.
Oke ya. Nah, sekarang titik A sudah kita cerminkan. Waktunya mencerminkan titik B. Oke. Titik B dicerminkan ke sumbu Y sama dengan 1 atau ke garis Y sama dengan 1. Supaya kita nggak keliru, kita kasih penggaris lagi aja. Nah, kayak gini. Terus kita ukur dari titik B ini ke penggaris itu berapa langkah sih? Coba, 1, 2. Oh, 2 langkah. Berarti ini nanti hasilnya ke sini juga 2 langkah. Ya udah, kita bikin aja 2 langkah. Nih, 1, 2. Oh, berarti di sini ya. Nah, ini namanya titik apa? Ini namanya adalah titik B1. Kalau tadi A1, sekarang titik ini namanya titik B1. Kasih sekalian koordinatnya. Nah, titik B1 ini, titiknya ya, jangan hurufnya yang kamu lihat ya. Titiknya ini di sumbu X itu menunjukkan angka berapa? Angka 3. Ya udah kita tulis 3, koma. Terus titik ini di sumbu Y menunjuk ke angka berapa? Ke angka negatif 1. Oke, berarti koordinat titik B1 adalah 3, negatif 1. Ya, nah sekarang untuk titik C dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 1. Caranya sama aja, pakai penggaris segini, terus diukur dari titik C ini ke penggaris berapa langkah? 1, 2. Oh, 2 langkah. Berarti nanti dari cermin ini ke sini juga harus 2 langkah ya. Nah, gini. 1, 2. Kayak gitu. Berarti disinilah titik C1. Koordinatnya. Nah, titik ini di sumbu X menunjuk ke angka 6, titik ini juga di sumbu Y menunjuk ke angka negatif 1. Oke, jadi koordinat titik C1 adalah 6, negatif 1. Nah, sekarang kita geser, terus kita hubungkan titik A1, B1, C1. Ini akan membentuk sebuah segitiga hasil pencerminan dari segitiga ABC di atas tadi. Ya, kita hubungkan aja A1 ke B1. Terus B1 ke C1. Dan C1 kembali lagi ke A1. Dah jadi ya, ini dia hasil pencerminannya. Coba Kak Sari kecilin sedikit tampilan videonya biar kamu bisa melihat seluruhnya ya. Tara, ini dia ya. Awalnya adalah segitiga ABC. Nah, sekarang sudah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 menjadi segitiga A1, B1, C1 yang di bawah sini. Oke? Itu tadi kegiatan atau langkah yang nomor 1. Beres. Nah, sekarang kita baca lagi buku paket kita untuk kita kerjakan yang nomor 2. Oke, yang nomor 2. Setelah kamu mendapatkan gambar bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1, selanjutnya gambar garis X sama dengan negatif 2. Oke, dengan cara yang sama, gambar bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis X sama dengan negatif 2. Bayangan hasil pencerminan tersebut selanjutnya disebut dengan segitiga ABC2. Nah, ini maksudnya segitiga A2, B2, C2 ya. Dengan koordinat titik sudutnya antara lain A2, B2 dan C2. Lagi-lagi nggak usah pakai aksen deh. Memang penamaan bayangan ya, hasil pencerminan atau hasil dilatasi atau hasil transformasi apapun, biasanya itu boleh menggunakan tanda aksen kayak gini ya. Ini bacanya A aksen, B aksen, C aksen. Atau kalau mau 2 kali berarti A double aksen, B double aksen, C double aksen. Atau yang kayak gini aja, A1, B1, C1, A2, B2, C2 ya. Tetapi pilih salah satu. Jangan udah pakai A1 pakai aksen juga, udah pakai A2 pakai aksen juga, malah kebanyakan itu. Salah satu aja. Makanya di sini tadi nomor 1 Kak Sari pilihnya A1, B1, C1 ya. Di nomor 2 nanti Kak Sari pilihnya A2, B2, C2. Aksennya dihapus aja.
Oke, barangkali arahan gurumu juga kayak gitu kok ya, supaya penamaannya malah lebih jelas, lebih benar. Jadi nggak double-double. Udah ada angka 2-nya, jadi nggak perlu lagi tanda aksennya. Oke, sip. Intinya nomor 2 ini, tadi kan kita udah dapat hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y1. Nah, sekarang segitiga ABC itu dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Nah, nanti namanya A2, B2, C2 kayak gitu. Ya udah, berarti kita lihat ulang ya gambar segitiga ABC yang sudah kita punya. Terus kita buat garis X sama dengan negatif 2, terus langsung kita cerminkan deh. Ini dia. Oke, jadi sekali lagi kita fokus melihat segitiga A, B, C yang sudah kita punya ini. Terus kita gambar garis X sama dengan negatif 2. Nah, caranya gini. Lihat, ini tadi kan adalah sumbu X ya. Yang mendatar ini kan adalah sumbu X tuh, ada huruf X-nya kan. Nah, cari yang X-nya itu nilainya negatif 2. Ini ya kan, ini adalah X yang bernilai negatif 2. Nah, terus gambar sumbunya atau gambar garisnya gimana? Langsung aja ambil penggarismu kayak gini, terus kita garis ya, dari negatif 2 ini bikin garis lurus ke atas ke bawah deh. Nah, kayak gitu. Udah, inilah X sama dengan negatif 2. Jadi garisnya itu lurus kayak gini ya. Nah, sekarang setiap titik pada segitiga ABC ini kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Atau ini Kak Sari panjangin lagi deh, biar nanti nggak tabrakan sama titik A yang di sini ya. Tunggu, aku panjangin dulu, maksimal aja. Terus penamaannya boleh di atas ini, X sama dengan negatif 2. Memang setelah menggambar setiap garis harus dikasih nama ya. Oke, nah sekarang setiap titik A, titik B, titik C ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Maka nanti hasil pencerminannya kira-kira di mana? Betul kalau kalian menebaknya hasilnya di sini ya. Pokoknya di sekitar sini. Ini benda aslinya, ini cerminnya, maka hasil bayangannya pasti di sebelah sini. Kan gitu kan logikanya ya. Oke, nah sekarang kita siap ya mencerminkan satu persatu titik ini. Oke, mulai dari titik A dulu. Titik A dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Biar kita nggak bingung dan nggak salah, ya udah kita pakai bantuan penggaris lagi. Penggarisnya kita letakkan di garis X sama dengan negatif 2. Setelah itu kita ukur ya jarak dari titik A ke penggaris ini. Berapa langkah tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 langkah. Berarti nanti hasil pencerminannya juga 5 langkah ke sebelah sana. Ya udah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini ya. Maka inilah kita kasih nama titik apa? Titik A2. Oke, terus sekalian kita kasih koordinatnya. Titik A2 ini koordinatnya berapa? Lihat, titik ini di sumbu X itu menunjuk angka berapa? Ups, kok nggak ada angkanya? Nah, tenang. Kalau nggak ada angkanya, sumbu X ini kan boleh kita panjangin sampai sesuka hati kita sebetulnya ya. Nah, terus kita lanjutin. Ini kan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Berarti ini negatif 7. Ya kan? Kalau ini mau kamu kasih angka, ini negatif 8 dan seterusnya. Oke? Kak Sari ulang. Jadi titik A2 ini di sumbu X dia menunjukkan angka negatif 7. Ya udah, sini tulis negatif 7. Terus koma. Nah, di sumbu Y dia menunjukkan angka berapa? Ini 9. Ya udah, berarti kita tulis 9. Maka koordinat titik A2 adalah negatif 7,9. Sumbu Y yang ini ya, yang ada huruf Y-nya ini ya, ada panah ke atas nih. Tuh angkanya 9. Pokoknya kalau ngasih koordinat itu harus X dulu baru Y. X-nya di sini, Y-nya di situ. Kayak gitu. Oke. Sip, titik A2 beres. Nah, sekarang kita mau mencerminkan titik B menjadi titik B2 di sekitar situ nantinya. Oke. Ya udah.
Oh iya, ini kalau mau kamu kasih kayak garis putus-putus gitu boleh loh ya. Kadang-kadang ada bapak atau ibu guru yang menghendakinya itu sempurna kayak gitu. Nah, jadi ya udah kita kasih garis putus-putus gini juga deh. Sebenarnya kalau udah pakai buku peta kan langsung kayak udah ada garisnya gitu ya, tapi biar lebih sempurna aja lah. Nah, oke, sip. Sekarang kembali kita mau mencerminkan titik B. Ya udah, kita taruh penggaris kita di garis X sama dengan negatif 2. Kan judulnya tadi dicerminkannya terhadap X sama dengan negatif 2 kan. Nah, kita letakkan penggaris kita di situ di garisnya. Terus kita hitung deh jarak titik B ke penggaris kita. Berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 langkah juga. Berarti sama ya. Sekarang kita taruh ganti penggarisnya. Terus kita hitung 5 langkah ke sana. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di sini letak titik B2. Sekalian kita kasih koordinatnya. Di sini titik ini kalau kita tarik ke sumbu X menunjuk ke angka negatif 7. Oke. Sorry, jangan tutup kurung dulu, tapi koma. Dan titik ini kalau kita tarik ke sumbu Y-nya menunjukkan angka 3. Oke, jadi koordinat titik B2 adalah negatif 7,3 ya. Mau dikasih garis putus-putus boleh. Ini tadi udah kesini yang belum. Oke. Nih Pak, Bu, sempurna nih pekerjaan kita. Oke ya. Udah, sekarang tinggal satu titik lagi yaitu titik C. Baik, caranya sama ya. Titik C ini kita ukur dulu jaraknya ke sumbu atau ke garis X sama dengan negatif 2 ya kan. Kalau mau mencerminkan titik titik C ke sumbu X sama dengan negatif 2 berarti kita hitung jaraknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, jaraknya 8 langkah atau 8 kotak. Nah, kalau gitu dari garis X sama dengan negatif 2 juga kita hitung 8 langkah ke sana. Wow, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru 6 langkah tapi udah mentok, kotaknya habis. Ya udah Kak Sari tambahin dulu kotaknya ya. Ini kalau Kak Sari lihat buku kotaknya Kak Sari ini, satu kotak tuh panjangnya 1 cm tuh deh. Kelihatannya nih 1 cm kan dari angka 3 ke angka 2 atau dari angka 2 ke angka 3. Berarti satu kotak berikutnya itu segini. Nah, satu kotak berikutnya lagi segini. Oke, ya. Paham ya? Ini kalau buku kotaknya Kak Sari itu kayak gitu. Nah, nanti kalau buku kotakmu sendiri ya kamu sesuaikan ya sayang ya. Nah, coba kita hitung ulang ya. Kita mau 8 langkah. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7, terus 8. Berarti di sini. Nah, itulah titik C2. Hasil pencerminan dari titik C yang di sini. Nih, titik C ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, jadinya titiknya di sini. Kasih nama sebagai titik C2. Nah, sekarang untuk koordinatnya. Ada baiknya ini Kak Sari panjangin juga ya sumbu X-nya. Oke. Nah, terus ini tadi aku tandain sebagai satu kotak, ini satu kotak. Oke. Terus Kak Sari lanjutin dulu ya. Nah, ini tadi kan negatif 7, berarti sini negatif 8, negatif 9, negatif 10. Siap. Nah, sekarang kita lihat titik C2 ini kan ada di sini. Di sumbu X dia menunjuk ke angka negatif 10. Kita kasih bantuan garis putus-putus ya. Dan titik C2 ini di sumbu Y-nya dia menunjuk ke angka 3 ya. Berarti ini tadi negatif 10, komanya adalah 3. Sudah ya. Jadi deh ini titik A2, B2, C2. Terus dihubungkan sehingga jadi segitiga A2, B2, C2. Kayak gini. Tarik garis. Ini juga dari B2 ke C2 tarik garis. Kembali lagi dari C2
kita tarik garis ke A2. Sudah selesai ya. Ini segitiga A2, B2, C2. Oke, aku kecilin lagi mau tampilan videonya ya, biar kamu kelihatan jelas hasil akhir gambarnya. Nah, seperti ini deh hasil akhirnya. Lihat, ini segitiga A, B, C yang awal banget. Terus segitiga A, B, C ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Jadinya segitiga A1, B1, C1 di sebelah sini. Terus segitiga A, B, C juga dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Jadinya segitiga A2, B2, C2 yang di sebelah sini. Paham ya? Jadi ini yang segitiga aslinya, ini adalah bayangan, ini juga bayangannya. Oke, dapat. Ini sudah soal 1 atau langkah 1 dan langkah 2 ya. Sekarang kita lanjut langkah 3. Di langkah 3 atau soal yang nomor 3, kita hanya ditanya berapakah koordinat dari A1, B1, C1, A2, B2, C2. Oke, kita kan tadi setiap mengerjakan udah langsung cari koordinatnya ya. Ya udah, berarti tinggal kamu catat aja koordinat A1, B1, C1 itu yang ini tadi. Ini deh, nih koordinat A1 3,-7, koordinat B1 adalah 3,-1, dan koordinat C1 adalah 6,-1. Terus koordinat A2, B2, C2 yang barusan banget ini tadi. Nih, koordinat A2 adalah -7,9, koordinat B2 adalah -7,3, dan koordinat C2 adalah -10,3. Yes, berarti beres ya. Nomor 1, 2, dan 3 selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di bawahnya ada bagian ayo kita gali informasi. Oke, ayo kita gali informasi. Amati koordinat bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1 dan garis X sama dengan -2. Selanjutnya, lengkapilah tabel di bawah ini. Tabel 3.2, koordinat titik sudut awal dan bayangan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1. Oke, koordinat awalnya A 3,9, B 3,3, dan C 6,3. Nah, ini koordinat awal banget. Terus gambarnya itu yang udah kita bikin ini tadi ya, Dek ya. Nih, A 3,9, B 3,3, C 6,3 ya. Dari sini tadi ya koordinat awalnya kan. Nah, terus bagian kolom kedua ini koordinat bayangan pada sumbu X itu kamu benerin ya, Dek ya. Ini kamu ganti aja sumbu X-nya ini ya menjadi garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1. Ini sesuai dengan judul tabelnya ya. Jadi gini, koordinat bayangan pada garis Y sama dengan 1. Maksudnya gini, koordinat awalnya itu kan titik A, titik B, titik C. Nah, koordinat bayangan pada garis Y sama dengan 1 itu tadi adalah titik A1, B1, dan C1. Nah, kita salin koordinatnya. Toh tadi di bagian atas yang nomor 3, kita kan sudah disuruh menulis koordinat dari titik A1, B1, C1 ya kan, maksudnya itu kayak gitu. Ya udah, kita tulis ulang aja. Ini koordinat A1 3,-7, B1 3,-1, dan C1 6,-1. Kita salin 3,-7, terus 3,-1, dan 6,-1. Kayak gitu ya. Terus untuk kolom yang ketiga ini koordinat bayangan pada sumbu Y. Nah, ini juga diganti. Ini babnya atau subbabnya sudah bukan bayangan terhadap sumbu X dan sumbu Y, tapi sekarang itu terhadap garis Y sama dengan 1. Jadi ini kita tulis ya garis Y sama dengan 1 kayak gitu. Tetapi untuk kolom yang di sini tuh bagian keterangan aja. Maksudnya gimana? Kalau suatu titik ya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, maka nilai absisnya, absis itu adalah angka yang depan.
Atau kalau kita mau sebutnya sebagai nilai X-nya itu tetap nih 336. Awalnya juga 336 ya kan? Akhirnya jadinya tetap 336. Tetapi untuk ordinatnya atau bilangan yang di belakang ini, atau kalau kita nyebutnya yang kayak nilai di sumbu Y-nya itu berubah. Tadinya 9 jadi negatif 7. Tadinya 3 jadi negatif 1, tadinya 3 jadi negatif 1. Nah ini tuh adalah hitungannya, maksudnya gitu. Dari mana sih angka negatif 7 ini kalau pakai rumus? Nah nanti dari mana sih angka negatif 1 ini kalau pakai rumus? Angka negatif 1 ini juga kalau pakai rumus itu gimana ngitungnya? Kayak gitu ya. Terus ini tuh udah dicontohin, negatif 7 itu sama dengan 2 kali 1 kurangi 9. Oke, di sini ada keterangan angka satunya nih, kalau kita tarik garis ke sini ya. Nah, angka 1 menunjukkan bahwa bangun segitiga ABC direfleksikan. Direfleksikan itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Jadi angka satunya ini diperoleh dari ini. Karena di sini Y sama dengan 1, makanya dia angka 1. Nah, terus negatif 9 ini juga ada keterangan nih, kalau kita baca dulu ya. Ini bacanya itu dikurangi 9. Dikurangi ini memang rumusnya, Dek. Nah, terus angka 9-nya ini kalau kita baca, angka 9 menunjukkan bahwa koordinat awal titik A pada sumbu Y adalah 9. Ini loh, angka 9-nya itu ngambilnya dari sini, kayak gitu. Jadi rumusnya adalah 2 dikali angka 1 yang ini tadi, terus dikurangi angka awalnya. Maksudnya itu kayak gitu. Nah, coba kita cek untuk yang negatif 1. Kebetulan ini juga sama ya, negatif 1. Berarti nanti rumusnya adalah 2 dikali, nah ini kan angka satunya ngambil dari sini, berarti kita juga sama 1, terus dikurangi 9-nya kan ngambil dari sini, berarti punya kita ini ngambilnya dari yang ini ya, 3. Oke, coba kita hitung. Apakah negatif 1 itu sama dengan 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 adalah 2, terus dikurangi 3. Nah, apakah negatif 1 itu sama dengan 2 kurangi 3 berapa, Dek? Negatif 1. Nah, benar ya. Jadi negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi hitung-hitungannya itu kayak gitu. Oke, ini Kak Sari hapus aja. Intinya untuk mengisi kolom yang di sini, tulis aja negatif 1 itu sama dengan 2 kali 1, terus dikurangi 3, gitu. Berarti yang bawah juga sama, negatif 1 sama dengan 2 kali 1, satunya ngambil dari sini, terus dikurangi angka yang sebelah sini, 3 juga. Gitu loh, Dek, maksudnya. Paham ya? Jadi untuk yang tulisan-tulisan ini diganti aja semuanya menjadi garis Y sama dengan 1. Karena ini sesuai dengan judul tabel 3.2 di atas. Oke? Beres. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 144, ada satu tabel lagi. Ini dia. Oke, di halaman 144, tabel 3.3, koordinat titik sudut awal dan bayangan hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Oke, dari sini ini udah ada yang harus diralat ya, bukan terhadap garis X sama dengan 2, tetapi terhadap garis X sama dengan negatif 2. Karena tadi kan yang kita buat yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, iya kan? Itu sesuai dengan soal sebelumnya. Nih gambar garis X sama dengan negatif 2 ya. Jadi ini diganti aja, garis X sama dengan negatif 2. Oke, untuk koordinat awalnya titik A, B, C sudah benar ya, 3,9, 3,3 dan 6,3. Nah, untuk yang di sini koordinat bayangan pada sumbu X ini kita benerin ya. Koordinat bayangan pada garis X sama dengan negatif 2. Sesuai dengan soal. Nah, pada sumbu X-nya dia salah ketik. Jadi dia tuh kayak mungkin ya, kayak copy paste gitu. Makanya jadi salah deh nyebutnya ya. Bukan koordinat bayangan pada sumbu X, melainkan koordinat bayangan pada garis X sama dengan negatif 2. Yang sebelah sini juga sama ya. Koordinat bayangan pada garis X sama dengan negatif 2.
Tetapi yang kita isi yang sebelah sini aja dulu. Ini adalah koordinat awalnya, ini adalah koordinat bayangannya, kayak gitu. Nah, untuk yang tengah-tengah ini nanti, ini adalah semacam keterangan ya, dari mana sih angka negatif 7-nya itu diperoleh dan sebagainya. Oke, untuk koordinat hasil bayangannya, ya kita tulis yang udah kita punya tadi, yang kita namakan sebagai A2, B2, C2. Ini semua koordinatnya ya, kita catat ya. Untuk yang A2 koordinatnya adalah negatif 7,9, B2 koordinatnya adalah negatif 7,3, dan C2 koordinatnya adalah negatif 10,3. Oke, nah sekarang kita mau mengisi kolom yang di tengah ini. Maksudnya itu kayak gini deh, negatif 7. Negatif 7 itu merujuk ke yang di sini ya. Dari mana sih angka negatif 7-nya ini? Nah, kalau angka belakangnya atau ordinatnya sih tetap ya, awalnya 9 jadi 9, awalnya 3 jadi 3, ini juga awalnya 3 jadi 3. Nah, yang berubah adalah angka yang depannya ya. Tadinya 3 jadi negatif 7, berarti kalau gitu nanti yang 3 ini juga jadi negatif 7. Nah, yang 6 jadi negatif 10. Dia tuh kayak mau ngasih tahu, kayak kita disuruh ambil kesimpulan, dari mana sih kok bisa berubah 3 menjadi negatif 7. Maksudnya itu kayak gitu. Nah, ternyata 3 berubah jadi negatif 7. Negatif 7 itu diperoleh dari sama dengan 2 kali negatif 2 terus dikurangi 3. Nah, hitung-hitungannya gini. 2 ini memang rumusnya dikali negatif 2. Negatif 2 ini diambil dari angka yang ini tadi. Kan pencerminannya adalah X sama dengan negatif 2. Makanya ini dimasukkan angka negatif 2. Nih keterangannya ya. Angka negatif 2 menunjukkan bahwa bangun segitiga ABC direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Tuh, karena direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, maka ini nulisnya negatif 2. Terus dikurangi 3. Dikurangi ini memang rumusnya. Nah, 3-nya ini diambil dari mana? Coba kita baca. Angka 3 menunjukkan bahwa koordinat awal titik A pada sumbu X adalah 3. Angka 3-nya itu ngambil dari sini loh dek ya. Jadi tergantung angka depannya ini, atau ini disebut sebagai absisnya gitu ya. Jelas ya. Jadi negatif 7 itu dari 2 kali negatif 2 terus dikurangi angka 3 yang ini. Kalau kita cek 2 kali negatif 2 kan negatif 4. Negatif 4 dikurangi 3 itu pas banget negatif 7. Ya. Nah, sekarang untuk titik-titik yang 2 buah ini cara ngisinya gini. Ini kan angkanya negatif 7. Nanti kita tulis dulu negatif 7 sama dengan 2 sesuai rumus dikali ini negatif 2 kita tulis, terus dikurangi angka yang depan ini 3 ya. Sama persis dengan yang atas. Iya, karena kan hasilnya juga sama-sama negatif 7. Nah, sekarang untuk titik-titik yang di sini ini angkanya negatif 10. Itu sama dengan rumusnya memang 2 dikali, nah angka negatif 2-nya ambil dari sini kan, kita ikutin negatif 2 terus dikurangi apa? Dikurangi angka yang depan ini, yaitu angka 6. Kalau kita hitung 2 kali negatif 2 kan negatif 4. Negatif 4 dikurangi 6 itu pas banget negatif 10. Selesai ya. Tabel 3.2 dan 3.3 maksudnya seperti itu. Jadi nanti berikutnya kalau kamu punya titik kemudian disuruh dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, rumusnya itu kayak gini ya. Untuk angka yang belakang harus tetap, angka yang depan berubah sesuai dengan rumus yang sudah diajarin ini tadi. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, ambil rumusnya pada tabel 3.2 tadi. Oke, seperti itu. Nah, untuk lebih lancar menggunakan rumus ini tentu saja kamu harus banyak latihan soal ya. Nah, Kak Sari bisa bantu kamu dalam berlatih soal-soal. Caranya gimana? Caranya dengan gabung di grup WA-nya Kak Sari aja ya. Nanti kita di sana itu bisa tanya jawab soal. Kamu bisa kirim foto soalmu, terus Kak Sari bisa bantu jawab beserta caranya ya di dalam grup berupa foto juga. Kadang-kadang kalau Kak Sari ingin
dan senggang, bisa Kak Sari buatkan pembahasannya berupa video, terus Kak Sari upload di YouTube juga. Tetapi seringnya sih kalau di grup WA itu ya soal dari kalian berupa foto, jawabannya Kak Sari juga berupa foto gitu ya. Grup WA-nya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Untuk nomor yang bisa kamu hubungi nanti Kak Sari tulis di kolom deskripsi. Kamu lihat aja, terus kamu save, langsung kamu hubungi, bilang aja, Kak aku mau dong gabung ke grupnya, caranya gimana gitu ya. Oke deh, nah sekarang bagian diskusi dan berbagi sengaja Kak Sari skip, bisa kamu lakukan sendiri ya dek ya. Itu kalau Kak Sari lihat sepertinya bagusnya memang dikerjakan bersama dengan teman sebangkumu atau malah kerja kelompok ini. Nanti aja ikut arahan dari bapak atau ibu guru kalian. Yang penting Kak Sari skip ya, Kak Sari nggak bahas tentang diskusi dan berbagi ini. Kenapa? Karena ini aja durasinya udah 40 menit lebih nih. Oke, nah kalau gitu Kak Sari mau sudahin dulu ya video ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.